tentunya perlu pengawasan sih dari setiap masyarakat ataupun dari KPK dan lain-lain. Apakah duit itu benar-benar dipakai buat laptop? Duit sebanyak itu dipakai buat laptop seharga 10 juta. E-Talk, Electro Talk. Kembali lagi kita di podcast Electro Talks. Tapi kayaknya suaranya pada nggak kenal karena ini podcastnya sedang dibajak sama Sosma. Jadi mungkin kita perkenalan dulu ya. Ini pada nggak kenal semuanya ini suaranya. Saya sendiri Muklis Dwi Nugroho dari angkatan 19 ya. Ini ada dua orang lain. Silakan. Kenalin, nama gua Mark. Wah. Dari Elektro UNS angkatan 2019. Halo Mat. Halo Mat. Satu lagi. Nama gue Muhammad Dafir Muafa dari LS, bisa dipanggil. Wih, Pak Wakil nih, Pak Wakil. Oke. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat nih, baik-baik aja nih, Lis. Alhamdulillah. Bilang semua alhamdulillah gitu dong. Alhamdulillah. Oke, langsung aja ya. Kita nggak perlu basa-basi lagi. Kita mau bahas satu topik yang akhir-akhir ini rame. Dibahas sama netizen. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk membahas topik ini, yaitu tentang, ya gampangnya tentang laptop Kemendikbud 10 juta. Waduh. Seru. Menarik banget ya, seru nih. Nah ini kabarnya Kemendikbud itu mau ngadain pengadaan laptop dengan anggaran sekitar 2,4 miliar atau 2,4 triliun, lupa. Ya segitu. 2,4 triliun. Ya 2,4 triliun. Dan kalau di gambaran kasar di berita itu kabarnya satu laptop itu anggarannya 10 juta. Nah, itu benar atau salah kita bakal bahas di sini. Oke, mungkin aku lempar topik pertama ya. Ini kalau dari kalian nih, dengar kabar pertama kali ini gimana pendapatnya? Langsung wah atau langsung kok gini? Wah. Mungkin aku lempar dulu ke Davir ya. Gimana Dav? Dengar berita ini pertama kali gimana? Jadi kan adanya laptop ini kan tujuannya untuk digitalisasi pendidikan di Indonesia. Lebih selama di masa COVID, tentunya laptop ini tentunya sangat dibutuhkan untuk Betul. Dari sini menurutku penting sih untuk sekarang zaman semakin maju, banyak skill-skill yang dibutuhkan itu bukan hanya skill-skill yang sekolah, tapi skill-skill itu teknologi informasi komunikasi itu bagus sangat ya. Jadi adanya pengadaan laptop ini bagus, tapi tentunya ini kan pengadaan yang sangat besar, ya bilang sangat besar, dengan sekian dengan dana dari Kemendikbud sekian. Nah dari situ tentunya perlu pengawasan sih dari setiap masyarakat ataupun dari KPK dan lain-lain supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Kalau dari Mak gimana? Gimana lu Mak? Pertama kali gue dengar berita ini tuh dari teman ya kan, katanya pemerintah Kemendikbud bakal ngadain laptop 10 juta tuh buat sekolah. Yang pertama kali masuk di pikiran gue tuh, keren. Bangsa banyak duit, lagi masa COVID banyak duit, ya kan. Terus gue mulai cari beritanya, cari berita nih laptop 10 juta buat tiap sekolah yang ada di Indonesia nih. Langsung terbesit di pikiran gue, bener nggak sih laptop duit itu bener dipakai buat laptop? Itu yang ada di pikiran gue, Klis. Takutnya tipu-tipu ya kan. Jadi sini gue mengajak kalian untuk sharing nih ya.
menurut kalian gimana? Benar-benar. Apakah duit itu benar-benar dipakai buat laptop? Duit sebanyak itu dipakai buat laptop seharga 10 juta? Itu sih yang masuk di pikiran gue pertama kali, guys. Ini karena 10 juta, ini aku bakal gambarin hal-hal yang udah umum dulu ya. Ini kabarnya laptop 10 juta, kemudian dengan minimum spesifikasi yang kalau harga 10 juta itu gak masuk di akal. Tapi kita harus bahas ke keperluannya. Jadi ini karena untuk pendidikan, untuk anak SD, SMP, dan SMA, ini kabarnya bakal menggunakan Chrome OS dari Google. Nah, dari kalian dulu nih, tepat nggak sih kalau laptop untuk pendidikan ini lebih milih menggunakan Chrome OS daripada Windows yang lebih umum? Kalau dari aku sendiri ya, kalau dari Chrome OS itu kalau penggunaannya kan lebih efektif dengan adanya internet. Jadi harus dipastikan kalau penggunaannya ini harus terhubung di internet. Walaupun kita tetap bisa menggunakan laptop ini tanpa internet, tapi dengan catatan aplikasi yang kita gunakan itu sudah terdownload terlebih dahulu. Nah, masalahnya apakah di setiap tempat ini internetnya akan memadai? Karena yang setauku ini bakal disalurin ke tempat-tempat yang untuk menjangkau tempat yang belum jauh di sana lah, baratnya bukan di kota gitu ya. Kalau dari ketersediaan internetnya menurutku belum, itu sih. Mana Mak menurut lo? Jadi ini sebenarnya gue ini kurang tahu ya tentang Chrome OS nih. Gue lagi baca juga sambilan. Tapi kalau misalkan kata lu, Klis, kalau dengan situasi saat ini yang internet yang masih belum memadai, nggak setuju dengan menggunakan Chrome OS nih kan. Tapi kan tujuan disediakan laptop ini kan untuk belajar tuh, berarti otomatis kan jaringan internet juga pasti bakal dipasang tuh, mau di daerah mana. Berarti kan itu udah secara nggak langsung udah terpenuhi tuh kebutuhannya. Berarti seharusnya nggak ada masalah sih kalau dengan internet ya. Ya kalau dari anggarannya sih itu nanti bakal paket laptop dengan include ada routernya ya, jadi pasti harusnya bisa. Berarti kan secara ini berhubungan tuh ya, berarti harusnya bisa nih dipakai. Kalau menurut lu gimana, Dap? Dengan Chrome OS nih, Dap? Bisa jelasin nggak? Menurut gue ya kembali ke penggunanya masing-masing sih. Tapi kalau yang gue baca di sini nanti katanya Chrome OS ini kan didukung sama Google ya, full sama Google. Benar. Jadi sistem operasinya tuh dia kalau Chrome OS itu pakai cloud. Jadi menurut gue ya emang untuk pembelajaran massal gitu ya, karena dia pakai cloud, karena satu sekolah itu bisa nampung 200-300 laptop, itu bagus sih kalau pakai cloud ya bagus. Tapi paling tadi tantangannya benar, kalau emang daerah tertinggal ini gimana kita cari install internetnya ini supaya kencang gitu. Nah ini aku tadi baca lagi kan, itu kelebihannya kalau Chrome OS itu karena kita kan ini tujuannya untuk pembelajaran untuk anak SD, SMP gitulah. Jadi untuk lebih membatasi sebagai biar laptopnya cuma dipakai belajar ya, kita menurutku Chrome OS itu paling benar. Soalnya dengan kalau kita pakai Chrome OS itu kita ada di Chrome OS itu ada Chrome Device Management. Nah itu kita bisa, kalau ada yang pegang kayak akun adminnya gitu ya, kita bisa membatasi akun-akun pesertanya itu dipakai buat apa aja, aplikasi yang diinstal itu apa aja. Jadi nggak usah khawatir kalau siswanya nanti neko-neko lah, siapa tahu. Jadi ini maksudnya satu device itu bisa ngontrol device lain gitu ya, mungkin yang ngontrol itu ada di gurunya gitu ya. Jadi siswanya itu aksesnya bisa
dibatasi lah, karena kalau di Windows itu kan bisa luas itu ya, apa ya namanya, penggunanya bisa akses kemana aja. Takutnya nanti tiba-tiba di laptopnya kok ada VPN, buat apa kan gitu. Mak tahu nih, ketawa ini Mak tahu. Kali nonton tuh di sekolah aja ya. Kelas. Ya ampun. Ya terus katanya kalau Chrome OS ini kan pakai cloud, jadi keamanannya jadi berlapis gitu. Nah, benar Keamanannya itu. berlapis, jadi kayak gini, data sekolah tuh bisa harusnya aman sih. Benar. Nah, ini kita mau bahas kabar-kabar yang beredar di masyarakat lagi. Katanya laptop untuk yang pengadaan ini sebenarnya dengan spek seperti itu ini bisa dapat di harga 4 juta doang. Dan kenapa anggarannya? Wah, ini Buat harus kaum diluruskan mending nih ya. Ini harus diluruskan. Nah, ini sebenarnya. kenapa anggarannya sampai 10 juta? Nah, kalau baca-baca lagi itu ini aku baca tadi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021. Nih, dengerin semua nih. Itu dananya dipakai untuk pembiayaan sekitar 16.000 sekolah berupa sekitar 284.000 laptop yang udah tersertifikasi TKDN dan peralatan pendukung lainnya seperti 17.000 wireless router, 10.000 proyektor, 10.000 konektor, dan 8.000 printer, sama scannernya 6.000. Nah, ini kalau udah dipapar segini kan lebih terbuka ya. Jadi yang dibeli itu nggak cuma laptopnya doang, ada peralatan lainnya. Gimana Mark? Pendapat Jadi tuh? dari awal sebenarnya memang udah salah judulnya laptop 10 juta itu, karena itu kan hasil terka-terka ya, dengan anggaran sekian mau membeli laptop 280.000 yang tinggal dikalkulasiin satu laptopnya 10 juta. Kalau mereka nggak tahu sebenarnya yang mau dibeli apa aja gitu kan, keperluan dananya buat apa aja. Di sini harus diluruskan sebenarnya. Kalau emang yang dibeli itu gak cuma laptop, banyak keperluan untuk lab komputer lah gitu, semua lengkap dibeli. Gimana? Berarti ini ya, gimana cara kita buat menangkap informasi itu penting banget ya. Iya betul. Nah, benar. Jangan langsung asal dengar teman bilang laptop 10 juta pemerintah nggak ada, kan nggak bisa gitu dong. baca berita nggak cuma judulnya, Iya. baca isinya doang. Emang thumbnailnya agak mengesalkan gitu ya kan. Lihat berita judulnya, screenshot langsung di share. Parah itu. Jadi bisa lebih tercerahkan ya. Jadi yang dibeli itu nggak cuma dari laptop itunya doang, ada peralatan lainnya juga. Kemudian kita lanjut ke bahasan sedikit masih berhubungan dengan yang tadi soal harga. Ini kan banyak meme, mungkin sudah banyak yang lihat ya. Ada banyak meme berupa informasi kalau laptop atau Chromebook dengan spesifikasi segitu itu harganya di marketplace itu cuma 4 juta doang. Nah, itu sebenarnya salah juga. Aku baca itu kalau program pemerintah itu beli kayak gini itu belinya nggak bisa di marketplace kayak marketplace yang hijau atau yang oranye itu ya, bukan mainstream. Jadi mungkin ini informasi yang nggak banyak, mungkin belum banyak orang tahu juga. Jadi pemerintah itu belinya di website e-katalog. Jadi websitenya itu e-katalog.kpp.go.id. Jadi pemerintah itu kalau mau beli apa-apa harus lewat situ. Biar
keuangannya bisa teraudit gitu. Nah, kalau aku lihat di situ itu memang harganya laptop dengan spek segitu itu ya harganya 6 jutaan ke atas. Jadi kalau dibandingin yang 4 juta di marketplace standar ya berbeda. Gimana, Mak? Kalau tuh menanggapi meme yang ada di bertebaran di internet tentang kesalahpahaman ini gimana? Ya itu kembali lagi seperti yang lu bilang tadi, Klis. Kalau menerima informasi itu jangan setengah-setengah, cari dulu, riset dulu dan sebagainya. Dan kan sebenarnya bagus nih kalau misalkan pemerintah malah beli dari e-katalog yang supaya katanya transaksi jelas dan sebagainya, ada data-datanya. Betul. Nggak beli asal, kayak contoh misalnya dia beli di Batam misalnya, laptop berapa sih di sini? Murah banget dibandingin di katalog, mungkin ini yang lebih resminya misalnya gitu. Kalau mau murah mending titip lu aja, Mak. Lu kan deket di Batam. Datang, silahkan cari di Batam, banyak. Tapi kan pemerintah nggak cari murahnya doang kan, harus resmi. Kan? Harus jelas gitu loh, ada pendataannya dan sebagainya gitu. Bagus sih sebenarnya. Jadi ngasih tahu sama yang belum tahu lah kenapa laptopnya harganya sekian gitu. Gimana menurut lu, Dap? Ya menurut gua sama sih kayak si Mak. Kalau penerimaan informasi itu harus sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan hanya kitanya doang itu sebagai masyarakat yang harus baik menyerap informasinya, tapi juga kita misalkan kita sebagai pemerintah juga kita harus menyampaikan informasi juga tuh sebaik mungkin gitu. Jadi kan ini kan kebanyakan orang-orang dari wawancara ya, orang yang ditanya penjelasan itu dari wawancara kelas ini kelas itu, nah itu kan bisa diskusi. Betul. Pemerintahnya sendiri juga harus bagus nyampein informasi sih. Dan itu juga harganya lebih mahal katanya, itu juga buatan lokal, buatan Indonesia. Gimana nih? Kalian setujunya gimana nih? Kita dapat harga murah tapi kita pesen di vendor luar, atau kita lebih mengutamakan produk lokal tapi dengan harga yang lebih tinggi? Nah, soalnya kalau lokal lebih bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia lah, biar uangnya muter di dalam negeri gitu katanya. Gimana, Dap? Lu setuju yang mana? Kalau gue setuju yang kita lebih kembang produk lokal. Ini juga sesuai yang dibilang sama Menko Maritim Pak Luhut. Dia bilang kalau emang kalau sebisa mungkin produk lokal itu jauh lebih berkembang gitu, karena emang kedepannya untuk komoditas ekspor juga, kemudian juga kedepannya nanti dengan harapannya dibuat laptop lokal ini kedepannya kan ada transfer of knowledge gitu ya. Jadi yang dari sekarang ini yang mulai riset, mulai apa, nanti bisa memberikan ilmunya kepada mahasiswa atau siswa SMK gitu. Kalau nggak salah juga pemerintah juga udah ngadain ini ya, meeting itu sama Qualcomm, sama siapa pihak-pihak asing gitu ya. Harapannya emang bisa ya transfer ilmu dari luar buat dikembangin di Indonesia gitu sih. Jadi aku setujunya yang tadi, yang lokal, karena mau gak mau kalau kita pesan dari luar terus, kita kapan mau belajarnya gitu kan kalau dari sekarang. Yang menurut gue yang mulai aja dari sekarang cari ilmu sebanyak-banyaknya buat merakit di dalam negeri. Jadi buat lebih mengembangkan industrinya dalam negeri juga gitu ya, Dap. Iya. Kalau gue tangkap. Betul. Gimana lu, Mat? Lu setuju beli yang pakai vendor dalam negeri atau luar negeri? Atau beli dari Batam? Lu setuju mana? Singapura, Chris. 50-50 sih, Chris. Sama-sama ada plus minusnya gitu loh. Bener sih. Luar agak murah, jadi kita nggak beratin negara dengan anggaran dan sebagainya. Tapi kalau kita beli dari dalam negeri ya setuju juga. Kenapa? Karena kita kayak lu bilang tadi, kita bisa membangun ekonomi, produk dalam negeri kita juga makin berkembang, dan syukur-syukur amin gitu ya, misalkan produk kita bakal bisa diimpor ke luar negeri dan sebagainya gitu kan.
nilai tambah juga untuk kita gitu loh, berguna juga untuk Indonesia. Jadi sebenarnya sama aja sih Klis, menurut gua Klis. Ada plus minusnya lah gitu, ada plus minusnya. Soalnya ini juga nama programnya laptop merah putih ya. Jadi mungkin lebih harus melokalisasi. Kita nggak tahu, mungkin 10 tahun lagi Indonesia udah pada pakai itu semua kan Klis. Tapi emang nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung semua full komponen dari dalam negeri sih, emang harus bertahap. Mulai belajar, mulai bisa dulu apa ya, ATM amati ditiru modifikasi sih. Iya betul sih. Amati ditiru modifikasi. Anjay. Ya mungkin Benar sekali. kalau Cina kan langsung ditiru. Kita harus pakai modifikasi dong. Kalau Cina kan amati plug gitu. Jadi Amati tiru jual. Amati tiru jual ya Cina. Ganti logo. Kalau gue bakal lempar ini dulu ke Davier. Lu denger kalau dari reaksi netizen tuh gimana, Dap? Kebanyakan netizen kan kayaknya sangat mengkritisi gitu. Kalau dari lu itu menanggapi tanggapan netizen itu gimana? Soalnya banyak info-info yang sepertinya harus diluruskan gitu, dan kita sebagai media diskusi di sini ingin meluruskan itu juga sih. Apa kira-kira yang info yang lu dengar dan lu ingin membenarkan itu, ada gak? Mungkin gimana ya, kalau gue ngomong netizen ya netizen gitu loh, kita nggak bisa bilang benar netizen benar, netizen salah. Netizen itu kan semua yang berawal dibahas netizen ya berawalnya dari seseorang yang menyebarkan berita itu kan. Jadi ya kembali ke tadi sih, emang penyebaran informasi hoax itu tuh penting gitu, literasi juga penting ya. Tapi wajar sih menurut gua kalau netizen nanggapin berita kayak gitu, maksudnya memang ada misinformasi gitu awalnya, mungkin gitu sih. Ya, tapi ya. kalau netizen menurut gua kalau netizen paham tentang alokasi dananya atau rincian ininya pasti terima-terimanya sih. Soalnya yang dibahas netizen kan cuma ini laptop kemahalan tuh doang kan. Kalau emang mereka baca secara rinci lah, pas mereka paham tuh cuy. Tapi menurutku bagus juga sih itu netizen banyak protes, itu setidaknya menunjukkan kalau masyarakat Indonesia itu ada kepedulian tentang itulah. Iya, dengan mereka mengkritisi itu kan juga Kemendikbud langsung membalas isu-isu itu dengan meluruskannya gitu kan. Berarti langsung ada respon. Sebenarnya uang itu buat apa sih? Kan langsung dijelasin tuh buat apa aja. Nah, itu ada feedbacknya juga. Mungkin kalau info yang mereka sebarkan belum pasti kebenarannya, setidaknya itu mengundang orang lain untuk ikut mengkritisi juga. Jadi nantinya kan outputnya pasti pemerintah lebih terkritisi oleh kita sebagai masyarakat. Jadi nggak sewena-wena lah, nggak mudah dikorupsi gitu juga ya. Oke, nyambung dari pembahasan kita tadi, mungkin itu saja ya, karena keterbatasan waktu, biar tidak terlalu panjang. Itu saja pembahasan dari kita bertiga. Mungkin aku sedikit simpulnya tentang pengadaan laptop merah putih ini sesuai namanya. Jadi namanya bukan laptop 10 juta, laptop merah putih. Itu kalau dari kami mungkin lebih baik pengadaan laptopnya itu harus diseimbangin dengan pengadaan internetnya ya, karena Chromebook atau laptop dengan Chrome OS itu lebih efektif tentu dengan internet. Jadi harusnya sih pengadaan laptopnya diseimbangin dengan pengadaan akses internetnya juga. Oke, dari Davier ada tambahan mungkin mengenai disinformasi tadi, bisa disimpulkan apa? Ya, jadi bagus informasi
informasi paling simak aja. Paling gue pengen nekanin kasih aja buat pemerintah itu atas ini pemerintah udah punya niat baik nih untuk di Indonesia khususnya di daerah tertinggal, maka dari itu mari kita dukung sini mari kita kawal pemerintah dalam mengadakan atau kita masyarakat harus aktivis dari KPK harus tetap Mana Mak? Kalau lo menyimpulkan diskusi kita tadi, apa yang bisa Nah, jadi diambil? kesimpulan ya, pesan aja ya, kayak pesan nih buat teman-teman sekalian, netizen. Kalau dapat informasi itu baiknya ditelusuri dulu asalnya yang jelas gitu kan, supaya nggak ada miskomunikasi gitu, kayak laptop 10 juta dan sebagainya. Aduh, parah sih itu memang. Biar tidak terjadi hoax ya. Nah, intinya cari dulu sumber-sumber berita yang jelas itu baru ditanggepin, jangan langsung emosi dan sebagainya, komen gak jelas. Itu aja dari gua, guys. Setuju sih. jangan lu sering komen juga Mak. Tidak pernah, gua tidak aktif di media sosial. Kalau Mak ini Di mana dong? Adalah ya, karena obrolannya sudah menyimpang sepertinya, kita akhiri saja. Semoga pembahasan dari kami bisa bermanfaat untuk siapa saja yang mendengarkan. Kita tutup. Assalamualaikum. Dadah semuanya.